أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa ghazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, rahmat yang Allah curahkan kepada kita, sehingga kita bisa untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa untuk berzikir menyebut nama Allah, sehingga kita bisa untuk memohon kepada Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, sehingga kita bisa mengkaji ilmu agama. Ini semuanya adalah nikmat yang sebenarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, kesenangan yang sebenarnya yang abadi kekal selama-lamanya adalah nikmat kita bisa untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat selain ibadah, nikmat selain zikir, nikmat selain mengkaji ilmu agama, semuanya itu akan sirna, akan hilang, akan lewat seluruhnya, kecuali nikmat kita bisa untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah, dunia itu terkutuk. Apa maknanya terkutuk? Jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya terkutuk, ya, jauh dari rahmatnya Allah. Orang yang dikutuk maknanya orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Orang yang jauh dari rahmatnya Allah celaka dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Dunia ini mal'unah, mal'unatun ma fiha, terkutuk semua yang ada di dalam dunia. Apapun yang ada di dalam dunia semuanya terkutuk. Maknanya semuanya jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, illa dzikrullahi wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman, kecuali yang ada di dunia ini yang tidak terkutuk, yang dekat dengan rahmatnya Allah di dunia ini, itu yang pertama adalah zikrullahi, ingat kepada Allah, berzikir menyebut nama Allah, dekat dengan rahmatnya Allah, wa ma walahu, dan apapun yang mengikuti zikir, apapun yang dijadikan untuk berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, wa aliman, dan orang yang berilmu mengamalkan ilmunya, wa muta'alliman, dan orang yang belajar ilmu agama. Jadi hanya 4 ini yang ada di dunia yang tidak terkutuk. Hanya 4 ini yang ada di dunia yang dekat dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Selain 4 perkara ini, semuanya dunia itu terkutuk, jauh dari rahmatnya Allah, lepas dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita di dunia ini untuk meraih rahmatnya Allah adalah jadikan hidup kita di dunia untuk memperbanyak berzikir, dan apapun yang termasuk di dalam zikir, yaitu dengan beribadah, dengan bersalawat, dengan berbuat baik, ini semuanya adalah zikir, ingat kepada Allah subhanahu
wa ta'ala. Dengan mengkaji ilmu agama, belajar ilmu agama, agar kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya orang hanya di dunia ini sekedar hanya untuk mengejar dunia, ya, lupa dengan zikir, lupa dengan mengkaji ilmu agama, lupa dengan ibadah, maka menjadi terkutuk. Karena dunia itu terkutuk jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan kemuliaan selalu dari Allah, kenikmatan di dunia maupun di hari akhirat. Khususnya Allah jadikan kita menjadi ahli sorga Firdaus, yaitu sorga yang paling tinggi, bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kajian penyakit-penyakit hati yang harus kita kaji agar kita bisa menyelamatkan diri kita dari penyakit hati, agar kita bisa membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati atau kotoran-kotoran hati. Telah kita kaji sebagiannya, lalu yang berikutnya adalah wa minal muhlikat, dan di antara perkara yang mencelakakan hamba dunia dan akhirat, di antara penyakit hati itu adalah al-ghurur. Apa itu al-ghurur? Tertipu. Tertipu dengan hawa nafsu, tertipu dengan tipuan setan. Siapa orang yang tertipu? Orang yang perbuatannya tidak baik, ya, perbuatannya itu buruk, tapi menyangka telah berbuat baik, menyangka dirinya itu adalah baik, mulia. Padahal perbuatannya itu adalah perbuatan yang buruk, yang tercela, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi menyangka dirinya itu baik, mulia, ya, itu namanya orang yang tertipu. Wa ma'nahu ayyulabbisal insanu ala nafsihi. Makna daripada tertipu adalah seorang manusia yang menyamarkan diri terhadap dirinya sendiri. Jadi menyamarkan dirinya sendiri, mengacaukan dirinya sendiri. Ayyulabbisal insanu, seorang manusia menyamarkan ala nafsihi terhadap dirinya sendiri, ya. Wa yuriha al-umura ala khilafi ma hiya alaihi, dan menunjukkan urusan-urusan perkara-perkara, ya, kepada dirinya. Yuriha, memperlihatkan atau menunjukkan dirinya, al-umur, yaitu urusan-urusan ala khilafi ma hiya alaihi, yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi memperlihatkan dirinya seakan-akan berbuat baik, padahal sebenarnya perbuatannya tidak baik, ya. Menunjukkan dirinya telah berbuat perbuatan yang terpuji, padahal sebenarnya berbuat perbuatan-perbuatan yang tercela, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa bisa demikian? Wa dzalika li dhu'fi basiratihi fid din. Itu karena lemahnya basiratihi, mata hatinya di dalam agama. Lemahnya melihat agama dengan mata hatinya. Jadi pandangan mata hatinya itu sangat lemah, sehingga melihat amalan-amalan di dalam agama menjadi samar, menjadi nggak jelas. Ya, seperti orang matanya misalnya nggak jelas, buram, matanya nggak sehat, ya, sehingga melihat sesuatu menjadi samar, tidak jelas. Mata hati pun demikian. Kalau mata hati itu menjadi rusak, lemah, sakit, sehingga melihat agama itu menjadi samar, tidak jelas, dikira baik padahal itu tidak baik. Sesuatu yang baik dikira tidak baik, ya. Sesuatu yang tidak baik dikira baik, samar, nggak jelas, ya. Nanti akan dikasih apa saja contoh-contohnya.
wa qillati ma'rifatihi bihaqaiqihi, dan karena sedikitnya pengetahuannya dengan hakikat agama, kenyataan atau kebenaran agama, karena sedikitnya pengetahuannya tentang kebenaran agama. Jadi ilmunya, maknanya ma'rifahnya, pemahamannya di dalam agama itu sangat sedikit, sangat lemah. Makanya kita membutuhkan guru, karena tanpa guru orang pemahamannya walaupun bisa belajar agama, bisa hafal, bisa banyak ilmunya, tapi kalau tanpa guru pemahamannya itu sangat rendah walaupun ilmunya banyak, sehingga bisa menyimpang. Makanya yang paling penting itu adalah pemahaman di dalam agama, bukan hanya sekedar pengetahuan di dalam agama, harus benar-benar paham. Walijahlihi bi'afatil a'mali wa makaidi syaitan, dan karena kejahilannya terhadap penyakit-penyakit amalan. Amalan itu ada penyakitnya. Ya. Istilahnya ada amalan itu ada virusnya, ada bakterinya yang bisa merusak amalan. Ya. Contohnya nanti seperti sifat riya, sombong, ujub, ya, dan lain sebagainya. Itu penyakit amalan. Orang beramal kena penyakit, maka akan rusak amalannya. Ya. Penyakit kejahilannya terhadap penyakit-penyakit amalan, ilmu pun ada penyakitnya. Ilmu itu ada penyakitnya. Jadi jangan kita kira semua orang berilmu itu baik. Jangan dikira semua orang berilmu itu mulia. Ya. Karena apa? Karena ilmu itu ada penyakitnya. Orang yang terkena penyakit di dalam ilmunya menjadi rusak seluruhnya. Itu yang namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya salah satu doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti nggak semua ilmu bermanfaat. Ada ilmu agama yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang terkena penyakit. Ya. Bagaimana? Berilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Ya. Itu penyakitnya ilmu. Berilmu akhirnya merasa dirinya mulia, jadi sombong, merendahkan orang lain. Dengan ilmu niatnya untuk mencari dunia, mencari kehormatan, mencari kemuliaan. Itu penyakitnya ilmu, rusak semuanya. Walaupun berilmu, tapi ilmunya tidak manfaat. Ya, jangan juga kita kira semua ulama itu baik, tidak. Ya, jangan kita kira semua ulama itu mulia, ya, derajatnya tinggi, tidak. Ya. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang aku lebih takutkan daripada Dajjal adalah ulama usuk, kata Nabi Muhammad. Aku lebih takut terhadap umatku yang bisa merusak umatku lebih daripada Dajjal. Padahal Dajjal itu merusaknya luar biasa. Tapi yang lebih aku takutkan lagi adalah ulama usuk, kata Nabi Muhammad, ulama-ulama yang buruk. Itu lebih merusak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada fitnahnya Dajjal. Karena kalau Dajjal kelihatan kafirnya, kelihatan sesatnya, kelihatan tercelanya, tapi ulama seakan-akan menunjukkan kebaikan, mengajarkan kebaikan, padahal merusak, menyesatkan. Ya, ini namanya ulama usuk. Jadi jangan kita kira semua ulama baik, mulia, tidak. Ya, kalau kena penyakit jadi rusak. Ya, amalan itu ada penyakitnya, ilmu juga ada penyakitnya. Ya, makanya kalau mau mencari guru yang sebenarnya, ulama yang baik, ilmu yang bermanfaat, itu adalah cari guru yang membuat kita bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari guru yang pertama, guru yang takut kepada Allah. Itu baru ulama yang sebenarnya. Ulama yang lurus, ulama yang mulia, yang baik adalah ulama yang takut kepada Allah. Ya, karena dalam Al-Qur'an innama yakhshallaha min ibadihil
ulama yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya Allah, mereka itulah ulama, kata Allah. Jadi ulama yang sebenarnya, kata Allah di dalam Al-Quran, hamba yang takut kepada Allah. Cari guru yang takut kepada Allah, dan cari ilmu yang menambah takut kita kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat, ya. Cari ilmu yang menambah kita takut kepada Allah. Hamba yang semakin takut kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, ya. Itu yang namanya hidayah, itu yang namanya ilmu yang bermanfaat, ya. Karena dalam hadis juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa man izdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Barang siapa orang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maknanya nggak tambah takut kepada Allah, nggak tambah dekat dengan Allah, maka akan semakin jauh dari Allah. Banyak orang bertambah ilmunya sampai jadi ulama, sampai jadi terkenal, tapi nggak tambah takut kepada Allah, ya. Tidak bertambah hidayah dari Allah, ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya dijelaskan orang yang tertipu itu walijahlihi bi'afatil a'mal, kejahilannya terhadap penyakit-penyakit amalan. Wa maka ini syaitan, dan kejahilannya terhadap tipuan-tipuan setan. Setan itu pintar nipunya, ya. Setan itu memperdaya manusia, menipu, caranya sangat halus sekali, sangat lembut sekali, ya. Wali ghalabati hawa nafsi alaihi, dan juga karena besarnya hawa nafsunya terhadap dirinya. Maknanya mengikuti hawa nafsu. Besarnya hawa nafsunya menguasai dirinya sehingga membuatnya menjadi tertipu, ya. Misalnya mencari ilmu, menjadi ulama, ya, niatnya adalah karena mengikuti hawa nafsu, niatnya adalah untuk mendapatkan dunia, ya. Lalu merasa dirinya saya ulama, harus dihargai, harus dipuji, harus dihormati, ya. Ini, ya, perbuatannya tidak baik, ya, niatnya nggak ikhlas, tapi merasa dirinya mulia. Itu namanya orang yang tertipu, ya. Warukunihi ila amaniha wa khudaiha, dan karena bersandar kepada angan-angan nafsu, wa khudaiha, dan bersandar kepada tipuan-tipuan nafsu, ya. Nafsu itu suka berangan-angan, ya, ingin mendapatkan kesenangan, ingin mendapatkan dunia, ingin enak-enakan, ini adalah angan-angan hawa nafsu, ingin mendapatkan kemuliaan, ya, tapi tidak mau beramal, tidak mau beribadah kepada Allah. Tipuan nafsu, angan-angan nafsu. Wa qad qala Allah Ta'ala muhadziran li'ibadihi minal ghurur, dan Allah telah memperingatkan hambanya dari al-ghurur, tipuan, tertipu. Sudah Allah peringatkan hamba-hambanya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Barang siapa yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan pahala dari Allah, dijanjikan surga oleh Allah, dijanjikan selamat daripada api neraka, ya. Janji Allah itu benar, kata Allah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan membuatmu tertipu kehidupan dunia. Jangan membuatmu tertipu kehidupan dunia, ya. Dunia itu menipu kita, ya, seakan-akan, ya, kalau kita mendapatkan dunia kita akan bahagia selama-lamanya. Ya, kalau kita mendapatkan dunia kita akan senang selama-lamanya, ya. Padahal itu adalah tipuan dunia, ya. Belum tentu. Orang banyak hartanya, banyak dunianya, banyak yang stres, ya. Banyak yang
gelisah, nggak tenang hatinya, banyak masalahnya, banyak ya kekacauannya dan lain sebagainya ya. Jangan dikira orang mendapatkan dunia hatinya tentram, tenang, gembira, senang, tidak. Justru yang sebenarnya orang yang hatinya tenang, gembira, senang adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan berzikir hati menjadi tenang ya. Justru mendapatkan kenikmatan, merasakan kenikmatan yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia itu suka menipu. Sudah, kamu sekarang dunia dulu, ibadah nanti. Ya, nanti nggak ada ujung-ujungnya. Akhirnya apa? Udah tua, nggak mampu lagi untuk ibadah kepada Allah. Nggak bisa. Orang nggak terbiasa ibadah dari masa mudanya, semakin tua semakin susah ibadah. Karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Semakin tua semakin susah beribadah kalau tidak dibiasakan dari mudanya. Ya, wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan membuatmu tertipu dalam ketaatan kepada Allah al-gharur, yaitu tipuan setan. Jangan setan membuatmu tertipu. Udah, tobatnya nanti saja ya. Sekarang dunia dulu biar nanti kamu enak hidupnya, udah kaya, udah memiliki dunia, nanti ibadahnya menjadi tenang ya. Itu tipuan setan, hati-hati ya. Dunia itu nggak ada kenyangnya ya. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang ya jika memiliki satu gunung emas sebesar gunung, maka pasti ada keinginan agar menjadi dua gunung emas ya. Nggak ada berhentinya. Punya 2 gunung emas, berharap kalau punya 3 gunung. Coba kalau punya 3 ya, lebih enak lagi. Punya 3 terus, nggak ada kenyangnya ya. Dalam hadis yang lain, tidak ada yang dapat mengenyangkan perutnya manusia kecuali tanah. Apa maknanya? Meninggal baru kenyang. Udah, nggak pengen apa-apa lagi ya. Makanya ya, kita di dunia bukan berarti kita nggak boleh cari dunia. Justru kita diperintahkan cari dunia. Talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Menuntut mencari harta yang halal kewajiban atas setiap orang muslim, wajib hukumnya. Tapi kita mencari dunia tujuannya untuk mengejar ridhonya Allah, untuk mengejar pahala dari Allah, untuk mengejar kebahagiaan di hari akhirat. Tujuannya bukan hanya untuk mengejar dunia, tapi tujuannya untuk mengejar ya kesenangan, kenikmatan yang sebenarnya, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunianya digunakan untuk ibadah kepada Allah ya. Di dalam ayat yang lain, wa qala ta'ala fi wasfi ba'dil mukhtarin, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an menyifati sebagian orang-orang yang tertipu. Bagaimana orang yang tertipu? Kata Allah di dalam Al-Qur'an, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang sesat usahanya, sesat perbuatannya di dalam kehidupan dunia, dan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat kebaikan yang sebaik-baiknya, merasa berbuat baik, berbuat yang mulia, padahal perbuatannya sesat, kata Allah. Berarti banyak orang yang seperti ini ya, berbuat perbuatan yang sesat tapi menyangka dirinya telah berbuat baik ya. Itu namanya orang yang tertipu. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, walakinnakum fatantum anfusakum, akan tetapi kalian telah menfitnah, menyesatkan diri kalian sendiri. Wa tarabbastum, dan kalian menunggu, wartabtum, dan kalian menjadi ragu. Wa gharratkumul amaniyu, dan telah menipumu angan-angan hawa nafsumu. Hatta ja'a amrullahi, sampai datang perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa gharrakum billahil gharur, dan telah menipu kamu untuk taat kepada Allah, yaitu setan-setan yang menipu ya. Jadi Allah istilahnya
mengancam orang-orang yang tertipu, merasa dirinya baik padahal ya buruk. Waqala alaihi salatu wassalam, dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pintar itu yang selalu menundukkan hawa nafsunya, yang selalu melawan hawa nafsu. Karena apa? Hawa nafsu itu inna nafsa la amaratum bisu. Nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Nafsu itu maunya enak-enakan, ninggalin ibadah, maunya senang-senang, tertawa-tertawa, malas berzikir, malas mengkaji ilmu, malas tahajud. Ini adalah maunya hawa nafsu. Orang yang cerdas, yang sebenarnya tahu nafsu itu mencelakakan, selalu melawan hawa nafsu, ya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah kematian, ibadah untuk bekal hari akhirat. Itu namanya orang yang cerdas, orang yang memikirkan masa depan yang sebenarnya. Karena masa depan yang sebenarnya itu apa? Setelah kematian. Itu adalah masa depan yang sebenarnya. Kalau masa depan masa tua itu bukan masa depan yang sebenarnya, ya. Masa depan yang sebenarnya itu adalah setelah kematian. Itu namanya orang yang cerdas, memikirkan masa depan setelah kematian. Wal ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh, man atba'a nafsahu hawaha, yang selalu mengikuti hawa nafsu, ya. Selalu ngikutin hawa nafsu, diturutin hawa nafsu, ya. Padahal hawa nafsu itu mencelakakan tapi diturutin, itu namanya orang yang bodoh. Wa tamanna 'alallahil amani, namun berharap kepada Allah dengan angan-angan. Berharap mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesenangan, akan tetapi selalu mengikuti hawa nafsu, ya. Itu namanya orang yang bodoh, yang lemah. Ya, dalam sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anwa'ul ghururi katsiratun, dijelaskan, dan macam-macam tertipu itu sangat banyak. Wa asnaful muhtarrin, golongan orang-orang yang tertipu, minal muti'in, dari orang-orang yang taat ibadah, wa minal asin, dan dari orang-orang yang bermaksiat, katsiratun, banyak juga. Jadi orang yang taat ibadah banyak yang tertipu, orang yang maksiat juga banyak yang tertipu, ya. Wa min antsalil ghururi fi ahli ta'at, di antara contoh tertipu di dalam ahli taat, orang yang ibadah kepada Allah tapi tertipu. Contohnya apa? Ayatlubal insanu al ilma, seorang manusia yang menuntut ilmu agama, wa yusawwiful amala, tapi menunda-nunda amalan, ya. Menuntut ilmu tapi amalan ditunda-tunda, ya. Tsumma yahtajju li nafsihi bima warada fi fadlil ilmi wa fadli talabihi, lalu istilahnya membuktikan dirinya atau menjadikan itu dirinya mendapatkan fadilah-fadilah yang diriwayatkan di dalam fadilah ilmu. Maknanya merasa dirinya itu mendapatkan fadilah-fadilah ilmu. Kan banyak kita dengar fadilah ilmu itu apa, ya. Dan fadilah mencari ilmu itu apa? Di antaranya orang yang mencari ilmu itu sama seperti berjihad di jalan Allah. Fadilah orang yang mencari ilmu berarti itu tandanya orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Merasa dirinya itu mencari ilmu tapi apa? Tidak diamalkan. Itu namanya orang yang tertipu, ya. Wa yaghfalu amma warada minadz-dzammi wal wa'idi asyadidi fi haqqi man la ya'malu bi ilmihi, dan lalai terhadap riwayat dari azam, ya, yaitu celaan, wal wa'id, ancaman yang keras bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Lalai, padahal ada dalam hadis ancaman yang keras orang yang tidak mengamalkan ilmunya, ya. Akan dijelaskan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan wa mu'adzabun min qabli ubadil wathan, orang berilmu tidak diamalkan ilmunya, diazab sebelum diazabnya penyembah berhala, ya.
Orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya disiksa sebelum disiksanya penyembah berhala. Ya, berarti nggak semuanya orang alim, orang berilmu itu mulia. Kalau diamalkan itu mulia. Tapi kalau nggak diamalkan itu lebih hina, lebih tercela daripada orang-orang penyembah berhala. Ini dalam hadis. Ya. Na'udzubillah min dalik. Makanya mencari ilmu, dapat fadilahnya, berusaha diamalkan. Yang mana diamalkan? Yang wajib diamalkan ya diamalkan, wajib diamalkan. Yang sunnah ya sunnah untuk diamalkan. Ya. Wa minha diantaranya adalah ayat ta'allama wa yu'allima lirriyasati. Orang yang belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama, jadi ulama, tapi tujuannya untuk ar-riyasah, menjadi pimpinan, ya, mencari jabatan, ya. Wa tama'i finnas, dan berharap kepada manusia, ya, berharap kepada, ini enggak ikhlas berarti. Orang yang ulama mengajarkan ilmu agama itu menjadi mulia kalau niatnya ikhlas, ya, niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau niatnya untuk berharap kepada orang lain agar diberi, agar dipuji, agar dihormati, ya, berarti niatnya tidak ikhlas, ya. Wa yadhunnu bi nafsihi annahu yata'allamu wa yu'allimu lillah, dan menyangka dirinya bahwa dia belajar mengajarkan karena Allah. Padahal berharap kepada orang lain, mengharapkan jabatan. Wala yunaqis nafsahu wala yakhtabiruha, dan tidak mengoreksi dirinya, tidak menguji dirinya bi ahwali ahli ikhlas, dengan bagaimana sifatnya orang-orang yang ikhlas. Lalai, padahal orang ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan harta, pujian atau kehormatan, jabatan, niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara contohnya. Wa minha diantaranya ayyukfiras salata wa siyam wa af'alal khair, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak perbuatan baiknya. Tsumma yu'jibu bi nafsihi, lalu dirinya merasa ujub. Oh, saya mulia. Wa yanzur ila haulihi wa quwwatihi, memandang bahwa bisa ibadah itu karena kekuatannya, kemampuannya. Ya, karena saya kuat ibadah. Wa yansa minnatallahi alaihi fi taufiqihi wa hidayatihi, dan lupa dengan karunia dari Allah. Lupa dengan taufik. Ya, taufik itu kemampuan dari Allah untuk bisa ibadah. Itu namanya taufik. Lupa dengan hidayah dari Allah. Padahal kita bisa ibadah, kita bisa taat kepada Allah. Ini hidayah dari Allah, pemberian karunia dari Allah. Lupa merasa dirinya. Ya. Wal ujubu muhbitul lil a'mal, dan orang yang ujub dapat menggugurkan pahala amalannya. Orang merasa ibadah karena dari dirinya sendiri, bukan karunia dari Allah, itu gugur pahalanya, tidak mendapatkan pahala dari au yura'i bi ibadatihi wa yatlubu bihal manzilata indan nas, atau ibadahnya riya, ingin dilihat oleh orang lain dan mencari kedudukan, ya, pada orang lain. Ibadah tujuannya untuk mencari kemuliaan, kedudukan. Wa yadhunnu bi nafsihi al-ikhlasa, dan menyangka dirinya telah berbuat ikhlas. Wa iradatat tagarrubi ilallah, dan menyangka dirinya mengharapkan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal riya, sombong, dan lain sebagainya. Ini diantara contoh-contoh orang yang tertipu. Bagaimana caranya agar kita tidak tertipu? Satu tadi, caranya adalah kita takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah terlihat, ya, ibadah khawatir, ya, kalau ibadahnya itu nggak ikhlas, riya, sombong, dan lain sebagainya. Belajar ilmu agama khawatir kalau tidak diamalkan, ya. Orang yang takut itu pasti akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ilmu yang bermanfaat, ya. Insya Allah yang lain kita kaji lagi pada lain kesempatan, ya, dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada kita, taufik kepada kita, agar kita bisa ikhlas, agar ilmu kita bermanfaat, agar bertambah takut kita kepada Allah, bertambah ketakwaan kita kepada Allah,
ya, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.